Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya di channel Rendika. Pada video kali ini kita akan membuat pendahuluan ya, yang fokusnya pada latar belakang. Nah, bagi Anda yang nanti ingin mengerjakan latar belakang, ini tepat sekali buat Anda. Dan bagi Anda yang ingin nanti sebelum ini akan membuat latar belakang, nah mungkin bisa dipantengi dulu biar nanti mempunyai gambaran. Dan bagi Anda yang mungkin sudah menyaksikan atau sudah paham tentang cara membuat latar belakang, boleh kok menyaksikan nanti kan kalau Anda ingin mengajari teman sampean itu agar lebih mudah. Oke, di sini kita pahami dulu bahwa latar belakang itu adalah susunan, yang mana susunan itu membahas intinya. Dia memberitahu kepada orang lain bahwa penelitian kita itu akan membahas tentang apa, masalahnya apa, penelitiannya apa. Maka di sini saya sudah mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab nanti dengan secara tulisan, dan itu nanti disusun akan menjadi sebuah latar belakang. Nah, latar belakang memang itu hal yang penting dalam pendahuluan. Selain di dalam pendahuluan itu ada rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian, tapi hal yang paling penting di pendahuluan itu adalah latar belakang. Nah, di sini saya sudah menyediakan ada 8 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, dijawabnya itu bukan sembarang menjawab seperti pertanyaan dalam soal, bukan, tapi pertanyaan secara real dalam Anda nanti melakukan aktivitas apa yang akan Anda lakukan. Jadi intinya dalam pendahuluan itu adalah sebuah kita mengungkapkan rumusan atau gap masalahnya ya. Masalahnya itu nanti kita bisa mengungkapkan. Nah, di sini bisa Anda lihat di pendahuluan khususnya sub A, ini yaitu latar belakang. Di sini saya menggambarkan ada piramida kerucut, yang mana ini nanti piramida terbalik ini dari umum ke khusus. Jadi kita membahasnya dari umum dulu sampai ke khusus, fokus pada judul kita. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Ini sudah saya susun dengan model piramida terbalik. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu adalah alasan rasional Anda meneliti itu apa? Secara rasional nanti kita jawab satu persatu, pelan-pelan kita jawab pertanyaan ini, nanti bisa membuat Anda mempunyai gambaran latar belakang ini ya. Alasan rasional Anda meneliti itu apa, yang nomor 1. Terus nomor 2, jelaskan kondisi ideal atau secara teorinya itu seperti apa, idealnya itu seperti apa. Terus jelaskan kondisi aktual di lapangannya itu seperti apa. Dan yang keempat yaitu jelaskan masalah atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sebenarnya ini intinya, kesenjangan dan harapan antara kenyataan itu harus dijelaskan. Jadi apa masalahnya, seharusnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Nah, yang kelima yaitu adalah data yang harus dikemukakan itu apa, data-data yang Anda akan cari itu apa saja, nanti bisa ungkapkan. Terus jelaskan temuan sebelumnya seperti apa, jelaskan variabel-variabel yang terdapat pada judul. Misalnya kan sudah ada judul, itu variabel X nya apa, variabel B nya apa, variabel Y nya apa. Jadi di situ diungkapkan secara definitif, secara singkat dan dapat dipahami. Dan yang kemudian yang ke-8 yaitu karena alasan tersebut maka penelitian mengambil judul apa. Cuma mempertegaskan seperti piramida mengerucut, maka di situ fokusnya nanti pada titik akhir itu adalah judul Anda. Oke, di sini kita jawab pertanyaan yang pertama. Alasan rasional Anda meneliti itu apa? Nah, di sini saya sudah sediakan ya untuk jawabannya. Di sini penelitian life skill madrasah, ini untuk judulnya sebelum kita meninjau pada pendahuluan dalam latar belakangnya. Jadi kita harus sudah punya yang namanya judul. Kalau belum punya, cari dulu. Pendidikan life skill di Madrasah Aliyah Desa Bukuan, Kecamatan Palaran sebagai upaya mempersiapkan siswa terjun ke masyarakat. Nah, di sini pendidikan life skill Madrasah Aliyah, ini life skill ini adalah variabel X nya, pendidikan life skill. Ini variabel bebasnya life skill yang menjadi titik, sudah tergambar ya, menjadi titik yang nanti akan kita cari. Dan di sini Madrasah Aliyah adalah lokasi yang nanti akan menjadi tempatnya, atau enggak Madrasah Aliyah ini nanti yang menjadi kita titik fokus dalam lokasinya. Dan Bukuan Kecamatan Palaran ini sebagai lokasi juga untuk penjelas sebagai upaya mempersiapkan siswa. Nah, ini penjelasannya. Nah, di sini yang menjadi titik tekan di sini adalah pendidikan life skill-nya.
Nah, nanti yang permasalahannya di mana, yaitu di madrasah aliyah desa tersebut. Misalnya ada madrasah aliyah, ini cuma contoh. Nggak tahu kalau sampean cari madrasah aliyahnya di desa Bukuan, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi di sini hanya contoh, contoh yang nanti bisa Anda jadikan sebuah pendahuluan atau sebuah latar belakang. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, kita jawab dulu. Alasan rasional Anda meneliti itu apa? Ini saya menjawab, masalah besar yang sedang dihadapi bangsa kita. Ini kan secara rasional kan mesti secara global, secara luas. Jadi di alasan yang pertama itu secara luas dulu. Nah, ini masalah besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah masalah kemiskinan dan masalah pengangguran. Masyarakat saat ini banyak yang tidak memiliki pekerjaan, baik sekolah maupun yang tidak sekolah, baik yang lulusan SMA maupun yang sarjana. Hal ini berdampak buruk pada perkembangan ekonomi baik lokal maupun nasional. Banyaknya pengangguran dikarenakan beberapa faktor, antara lain kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tertentu atau skill. Nah, skill ini secara global kita dapat satu kata kuncinya, sehingga sulit memenuhi tuntutan kerja, tidak mampu berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini kita menjawab alasan peneliti mengapa secara rasional kita ingin meneliti tersebut. Jadi intinya banyak pengangguran itu kenapa? Sebetulnya secara rasional lulusan SMA sudah bisa bekerja karena sudah mempunyai ilmu pengetahuan, ijazah untuk melamar kerja, dan juga sudah cukup umur untuk hidup mandiri. Apalagi yang sarjana sudah selayaknya untuk hidup mandiri dan bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Nah, ini secara umum ya, secara rasional Anda meneliti secara umum dulu, ibaratnya melihat dampak secara umum. Kita melihat bahwasanya hal ini sekarang ini ya, normalnya kayaknya saat ini banyak pengangguran dan sebagainya. Nah, itu kita jelaskan secara rasional. Dan kita sekarang menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan kondisi ideal atau secara teorinya itu seperti apa. Ya, pertanyaan yang kedua ini harus Anda catat dan harus Anda jawab. Pertanyaan secara teorinya seperti apa? Nah, kita langsung kepada teorinya siapa? Misalnya kita ambil jawaban Mulyasa. Nah, Mulyasa ini mengatakan bahwa peserta didik harus dibekali dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi yang sedang bergulir. Berarti di sini teori yang menjelaskan bahwa seharusnya siswa itu update kepada kondisi saat ini, atau siswa itu harusnya dididik update biar di masa depan itu nanti tidak ketinggalan, tidak bingung masa depan kok masih bingung cari kerja. Nah, guna menjawab tantangan globalisasi, berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ada berbagai pemahaman atau siswa itu dididik untuk masa depan. Kita menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan kondisi aktual di lapangan. Di lapangannya kita terjun mulai agak kerucut lagi, yaitu ke lapangan. Kita mulai ke lapangan. Nah, ke lapangan itu dalam lingkup kita kajiannya adalah pertama lokasinya dulu. Misalnya kita fokusnya kepada aliyah seperti yang judul tadi, aliyah. Jadi selama ini madrasah aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah turut membina dan mengembangkan SDM sudah untuk mencapai keunggulan. Meski selama ini tidak dikatakan relatif terbatas pada bidang sosial keagamaan, sebagai lembaga pendidikan, madrasah aliyah ini telah berperan besar. Sebenarnya dia berperan besar dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan martabat manusia dan seterusnya. Jadi kondisinya itu dijelaskan secara aktual. Di lapangannya seperti itu, seharusnya dia seperti itu. Nah, langsung kita akan mengerucut lagi. Lalu dari titik yang tadi jelaskan kondisi aktual tadi, ini kan kita merumuskan bahwa di sini ada titik tekan di sini ya, di bawah ini ya. Madrasah aliyah telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang telah berhasil menanamkan semangat kewirausahaan, semangat berdikari yang tidak menggantungkan diri pada orang lain. Dengan demikian ada 3 yang didikan kepada siswa saat sekarang ini, yaitu pertama, mengisi otak siswa dengan ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu mengisi hati dengan iman, takwa, dan yang ketiga adalah kemampuan dalam bekerja. Nah, dari sini kan kondisi aktual lapangan sudah kita ketahui, seharusnya seperti itu. Tapi di sini ada kesenjangan. Kita kerucut lagi, kita kerucutkan lagi. Di sini kita jelaskan masalahnya, kesenjangan antara harapan kenyataan. Ternyata di situ
setelah kita tinjau lapangan, ternyata di situ kita menemukan 3 yang kurang. Di situ ada kesenjangan, ada masalah, ternyata kurang efektif kegiatan menambah ilmu pengetahuan, di situ kurang efektif. Terus kita jelaskan karena apa, itu sedikit aja. Terus yang kedua itu kurang kegiatan berbasis mengisi hati, seperti mengisi hati siswa dengan iman dan takwa. Misalnya begini, kurangnya kegiatan di situ mengisi hati, seperti contoh jarang mengadakan seminar tentang keislaman, jarang mengadakan tentang ibadah berjamaah dan sebagainya, atau jarang mengadakan kajian-kajian berbasis agama. Jelaskan sedikit. Terus di situ kurang efektifnya kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan bekerja. Jadi di situ kegiatan yang mendukung peningkatan bekerja, seperti misalnya ekstrakurikulernya yang mendukung kemampuan untuk kita lebih memahami tentang masa depan, tentang pekerjaan yang akan datang itu apa saja. Jadi di situ kurang dia dalam ekstrakurikulernya. Nah, 3 fokus permasalahan ini nanti yang akan dicari oleh peneliti. Maka di sini harus dicantumkan di latar belakang. Cukup ringkas saja. Dan yang kemudian di sini kita menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu adalah data yang harus dikemukakan itu apa. Jadi data yang harus dikemukakan ya sesuai dengan masalah yang tadi ya, yaitu dengan hukum. Tapi kita di sini pakai embel-embel seperti undang-undang berdasarkan A, berdasarkan B. Maka di sini dengan dasar hukum Undang-Undang Tahun Nomor 20, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan bentuk watak. Jadi kita punya dasar dulu, lalu kita jabarkan di sini hal yang harus dikembangkan, yaitu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar manusia beriman, bertakwa, esa sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Ini harus kita cantumkan dalam jawaban yang ini ya tadi, yang data yang harus dikemukakan, yaitu semakin mengerucut. Nah, yang kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu semakin mengerucut lagi, jelaskan temuan sebelumnya. Temuan sebelumnya yang meneliti sama dengan kita atau meneliti hampir sama dalam segi variabelnya dengan kita itu apa. Tidak usah banyak-banyak dalam mencantumkan, cukup cantumkan inti dari dicantumkan nanti hasil, gambaran hasilnya saja. Misalnya hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pembelajaran sambil bekerja di mana, nah ini penelitian sebelumnya life skill ini memberikan stimulan terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pelatihan dengan semangat. Jadi pendidikan yang kita akan masukin ya kan adalah life skill. Penelitian sebelumnya life skill, yang mana life skill ini nanti akan memberi stimulan. Jadi situ kita sudah menggambarkan penelitian sebelumnya tentang life skill itu sudah pernah diteliti dan hasilnya ada menambah semangat supaya ini nanti mempunyai keahlian. Nah, ini yang menjawab pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan temuan sebelumnya, dan kita masuk lebih kerucut lagi, yaitu karena kita tadi menjelaskan temuan sebelumnya itu life skillnya, terus kita masuk lagi ke variabelnya. Variabel kita yang lebih fokus itu ada 2, yaitu pendidikan life skill dan madrasah aliyahnya. Jadi pendidikan life skill ini tadi adalah variabel X-nya yang kita cari, maka di situ kita terjemahkan dulu secara umum dan secara teori pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari, agar bersangkutan mampu sanggup tampil dalam jangka kehidupan yang dapat menjaga kelangsungan di masa yang akan datangnya. Dia dapat menjaga kelangsungan di masa yang akan datang. Maka pendidikan life skill itu rencananya seperti itu. Nanti yang kita jelaskan di variabelnya itu. Nah, ini semakin kerucut ya untuk judul, untuk pendahuluannya. Dan madrasah aliyah ini mungkin dijelaskan sekilas saja, tidak apa-apa ya. Jelaskan kalau madrasah aliyah itu sudah banyak yang tahu ya. Dan yang selanjutnya kita kerucut lagi makin ke bawah, masuk ke judulnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka siswa Madrasah Aliyah Desa Bukuan Kecamatan Pelaran dituntut harus memiliki kompetensi, skill, knowledge, dan ability, yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan berangkat dari atasan ya. Maka judulnya adalah pendidikan life skill Madrasah Aliyah. Nah, itu masuk ke judulnya. Kita masuk yang ke-6 itu masuk ke judulnya. Nah, itu tadi ya urutan-urutan yang harus Anda jawab. Dan ketika Anda sudah menjawab semua, hilangkan pertanyaannya, digabung menjadi satu, akan menjadi suatu latar belakang. Latar belakang yang mana ini nanti bisa Anda jadikan latar belakang di skripsi Anda. Nah, itu tadi ya. Nah, mungkin ini ada NB ya, yang sering ditanyakan, atau pertanyaan yang sering ditanyakan pada penguji, yaitu
Yang sering ditanyakan dosen itu mengapa melakukan penelitian ini lagi, padahal penelitian ini sudah pernah diteliti. Ini paling sering ditanyakan oleh dosen, penguji maupun pembimbing. Penelitian ini sudah pernah diteliti, kenapa diteliti kembali? Jawabannya adalah karena Anda harus menyampaikan keunggulan dari penelitian Anda. Dari apa? Dalam modelnya. Modelnya itu lebih unggul, misalnya model penelitian saya itu lebih spesifik dan sebagainya. Atau enggak dari metode penelitiannya. Metode penelitian saya memberi pendekatan pada studi kasus, sebelumnya masih menggunakan fenomenologi. Atau enggak pendekatan tekniknya, teknik saya berbeda dengan penelitian terdahulu karena teknik saya tuh lebih nanti observasi partisipannya lebih tinggi. Atau enggak dari strateginya, strategi dalam nanti misalnya ada strategi lain dalam penelitian atau strategi dari penerapannya yang beda mungkin. Nah, mungkin hal-hal tersebut dapat Anda ungkapkan ketika nanti ditanya oleh dosen pembimbing tentang apa perbedaan dari penelitian Anda dengan penelitian yang dahulu padahal sudah pernah diteliti. Nah, itu bisa Anda jawab. Oke, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.